Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 133. Wajah Jenderal mendadak suram. Dia menundukkan kepala sejenak sebelum menjawab dengan suara lirih, "Elsa, Umi, Elsa ditahan di sini." Herlina terperangah. Matanya melebar. Astagfirullah. Elsa, ditahan. Apa yang terjadi? Jenderal menarik napas panjang, terlihat berusaha menahan beban emosinya. Dia dijebak, Umi. Dia diajak pesta di hotel, ada miras, ada obat-obatan. Saat penggerebekan, dia memang tidak ada, tapi di CCTV telah menjelaskan, dan hasil pemeriksaan urin hasilnya positif. Padahal dia hanya ikut karena tertekan, karena... Jenderal menghentikan kalimatnya, suaranya tercekat. Herlina memegang dadanya, hatinya seolah direnggut oleh kenyataan yang baru saja ia dengar. "Ya Allah, Nak," gumamnya lirih. "Apa kamu sudah coba cari solusi? Apa ada yang bisa dilakukan?" 34. Jenderal menggeleng pelan, wajahnya tampak lelah. "Din bilang ada rekomendasi firma hukum untuk pengacara yang bisa membantu, tapi biayanya terlalu besar untukku, Umi. Aku tak punya apa-apa lagi." Dia menatap tanah, menghindari pandangan Herlina. Air mata Herlina tak bisa lagi tertahan. Dia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri, tetapi hatinya benar-benar hancur. "Lalu, kamu, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" "Untuk saat ini, aku hanya bisa mengantarkan makan untuk Elsa, Umi. Setidaknya dia tahu dia tidak sendiri." Jenderal berusaha tersenyum tipis, tetapi senyumnya penuh kepahitan. Herlina mengangguk kecil, matanya sendu menatap menantunya yang terlihat begitu rapuh meski mencoba tegar. "Baiklah, Nak. Kalau begitu, Umi tidak akan mengganggu lebih lama. Sampaikan salam Umi untuk Elsa. Katakan, dia harus kuat, dan kita akan cari jalan keluar." Jenderal mengangguk penuh hormat. "Terima kasih, Umi. Maafkan aku dan Elsa, jika kami membawa masalah sebesar ini." "Jangan begitu, Nak. Kalian keluarga. Kita harus saling menguatkan," ujar Herlina lembut, meski hatinya masih terasa berat. Setelah berpamitan, Jenderal perlahan melangkah masuk ke kantor polisi dengan tongkatnya. Herlina menatap punggungnya yang menjauh, matanya penuh kesedihan. Sepeninggal Jenderal, Herlina menatap kosong ke arah jalanan kota yang ramai. Namun, pikirannya penuh dengan satu tujuan, membebaskan Alea. Di benaknya, hanya ada satu nama yang mungkin bisa menolong, yakni Din. Tanpa pikir panjang, dengan tangan bergetar, Herlina mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor Din. Suaranya tercekat, tetapi dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Tak butuh waktu lama, panggilannya tersambung. "Assalamualaikum, Umi," sapa Din sopan dari seberang. Suaranya terdengar hangat seperti biasa. "Waalaikumsalam, Nak Din," jawab Herlina sambil berusaha menahan gemuruh di dadanya. "Umi mau tanya, kamu masih di Jakarta, Nak?" Din terdengar sedikit terkejut, tetapi segera menjawab, "Kebetulan baru saja sampai, Umi, kami sekarang di hotel di Sukabumi, bersama ibu dan keluarga." "Ada apa, Umi?" Herlina merasa seolah mendapatkan secercah harapan. "Din ada di sini. Alhamdulillah." Tanpa ragu, dia langsung berkata, "Umi mau minta tolong, Nak. Bisakah kita bertemu sebentar? Di kafe dekat alun-alun?" Din tidak berpikir lama. "Tentu, Umi. Saya akan ke sana sekarang." "Umi tunggu, ya." Herlina mengucap syukur dalam hati. Setelah sambungan telepon terputus, dia segera memanggil ojek dan meluncur ke kafe yang telah disepakati. Di sepanjang perjalanan,
Herlina tak henti-hentinya berdoa. Di dalam hatinya, dia berharap besar bahwa Din akan bersedia membantunya mencari jalan keluar untuk Alea. Meski dia tahu, meminta tolong di saat Din tengah mempersiapkan hari bahagianya dengan Azarin bukanlah hal mudah. Namun, sebagai seorang ibu, dia tak punya pilihan lain. Herlina duduk di sudut kafe dengan gelas teh hangat yang hampir tak tersentuh. Tangannya sibuk meremas-remas tas kecil yang ada di pangkuannya, sementara tatapannya kosong memandang meja di depannya. Hatinya gelisah, bercampur harapan besar pada pertemuan ini. Pintu kafe terbuka, dan sosok Din masuk, mengenakan kemeja putih yang rapi. Matanya segera 35 menangkap Herlina yang duduk sendirian. Dia melangkah cepat, wajahnya menunjukkan rasa hormat dan kekhawatiran. "Assalamualaikum, Umi," sapa Din sambil membungkukkan badan sedikit, menyalami tangan Herlina. "Waalaikumsalam, Nak. Duduklah," ujar Herlina dengan senyum lemah, lalu menunjuk kursi di depannya. Din segera duduk, matanya memperhatikan raut wajah Herlina yang terlihat lelah dan penuh beban. "Umi baik-baik saja. Maaf, Umi, apa yang membuat Umi ingin bertemu mendadak begini?" Herlina terdiam sejenak, mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan maksudnya. Tangannya gemetar saat menggenggam cangkir teh. "Nak Din, Umi tidak tahu harus minta tolong kepada siapa lagi. Umi hanya punya kamu sekarang." Din mengerutkan kening, tubuhnya sedikit maju, menunjukkan keseriusannya mendengar. "Apa yang terjadi, Umi? Katakan saja. Apapun yang bisa saya lakukan, insya Allah saya bantu." Air mata Herlina mulai menggenang. "Ini soal Alea, Nak. Bisakah kamu bantu bebaskan dia?" Din terkejut, tetapi dia tetap berusaha menjaga ketenangannya. Bibirnya terasa keluh untuk menjawab. "Umi tahu, Umi egois. Tapi, Umi gak tega lihat anak Umi yang lain menderita. Umi mohon bebaskan Alea," pintanya memohon. 36. Suasana kafe terasa hening bagi Herlina dan Din, meskipun di sekitar mereka sayup terdengar obrolan pengunjung lain. Herlina menunduk, memainkan jemari yang saling menggenggam di atas meja. Di depannya, Din duduk tegap, wajahnya tampak serius. Namun, tetap menjaga kesopanan. Setelah lama bungkam, Din akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan, tetapi syarat dengan ketegasan. "Jika aku menolak, apa Umi akan membatalkan lamaran besok? Apa Umi akan menarik restu untuk aku menikahi Asa?" Herlina tersentak. Air matanya jatuh, tapi cepat-cepat ia seka dengan ujung jilbabnya. Dia tak sanggup langsung menjawab, memilih menunduk lebih dalam. "Umi," panggil Din, kali ini lebih lembut, tetapi nadanya tetap memaksa perhatian. Kedua tangannya kini bertumpu di meja, menunjukkan keseriusannya. "Aku bisa saja menarik laporan itu. Karena aku Lach yang melaporkan Alea hari di mana Alea dibawa ke kantor polisi, aku punya hak untuk mengubah keputusan itu. Tapi, apakah tindakan itu tidak akan menyakiti Asa? Apakah itu tidak akan mengkhianati kepercayaannya?" Herlina semakin terdiam. Kedua tangannya yang tadi gemetar saling menggenggam erat, seolah mencari kekuatan dari dirinya sendiri. "Umi tidak bisa berpikir jernih sekarang," gumam Herlina akhirnya, suaranya serak karena menahan tangis. "Umi hanya memikirkan nasib anak Umi yang lain, nasib Alea." Din menarik napas panjang, menatap Herlina dengan tatapan yang sulit ditebak. "Lantas bagaimana dengan perasaan Asa, Umi? Apakah perasaannya tidak perlu dipertimbangkan? Apakah dia bukan anak Umi juga? Bukankah Asa juga berhak mendapatkan kedamaian setelah semua yang dia lalui?" Nada bicara Din tetap lembut,
tetapi kata-katanya seperti palu yang menghantam hati Herlina. Wanita parubaya itu memejamkan mata, air matanya kembali jatuh. Umi tahu. Lirih Herlina akhirnya. Umi tahu Aza terluka karena kakaknya. Tapi hati seorang ibu tidak akan pernah tega melihat anaknya menderita, nak. Din mengusap wajahnya, frustrasi. Dia mengalihkan pandangan sejenak, mencoba menenangkan hatinya yang tengah bergolak. Herlina melanjutkan, mencoba menawarkan jalan keluar. Umi janji, nak. Setelah Alea bebas, Umi akan meminta, bahkan jika perlu, memaksa dia pergi jauh dari kehidupan Aza. Umi hanya ingin Alea diberi kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Din berbalik menatap Herlina. Tatapannya dalam, penuh dengan pergulatan emosi. Apa jaminannya, Umi? Apa jaminannya dia tidak akan menyakiti Aza lagi? Setelah semua yang dia lakukan. Kata-kata itu membuat Herlina terdiam. Tak ada jawaban yang bisa dia berikan, selain keheningan yang semakin menekan di antara mereka. Din akhirnya berbicara lagi, suaranya berat, seperti menahan beban yang besar. Aku mencintai Aza, Umi. Sangat mencintainya. Setelah semua yang dia alami, kekecewaan, rasa sakit, dan pengkhianatan dari keluarganya sendiri, aku hanya punya satu impian, membahagiakan dia seumur hidupku. Herlina mengangkat wajahnya, menatap Din yang kini terlihat begitu rapuh di balik keteguhannya. Ya, mungkin terdengar naif, lanjut Din. Karena manusia bisa berubah. Tapi justru karena itu, aku selalu memohon dalam setiap sujudku, agar Allah mengokohkan hati ini untuk terus mencintai Aza, untuk tidak pernah meninggalkannya, apapun yang terjadi. Din berhenti sejenak, menghela napas panjang. Tolong, Umi, pertimbangkan perasaan Aza di setiap 37 keputusan yang Umi buat. Jangan biarkan dia hancur lagi. Umi sendiri pernah melihat betapa rapuhnya dia, bagaimana dia berjuang untuk bangkit. Jangan paksa aku untuk mengkhianati janji yang sudah kubuat pada diriku sendiri untuk melindungi Aza dari apapun yang bisa melukainya, termasuk dari keluarganya sendiri. Kata-kata Din menggantung di udara, meninggalkan rasa berat di dada Herlina. Wanita itu kembali menunduk, mencoba memahami dan mencerna semuanya. Sebagai ibu, dia berada di antara dua cinta, cinta pada anak sulungnya, Alea, dan cinta pada anak bungsunya, Azarin. Tak ada yang bisa dipilih. Jika Azarin terluka, dia pasti akan terluka, begitu juga sebaliknya. Herlina menatap Din dengan sorot mata penuh harap, sementara lelaki itu tetap tenang, menanti setiap kata yang akan keluar dari mulut calon ibu mertuanya. Herlina lantas menghela napas berat, lalu berbicara dengan suara lirih, hampir berbisik. Nak Din, apa permohonan Umi kali ini tidak berarti bagimu? Pertanyaan itu menggantung di udara, seperti menambah beban yang sudah dirasakan Din. Herlina tahu, kata-katanya terdengar egois, tetapi sebagai ibu, dia merasa tak ada pilihan lain. Din menatap Herlina dengan mata yang teduh, tetapi tersirat ketegasan. Bukan begitu, Umi. Dia menggeleng pelan. Bagi saya, setiap kata Umi selalu berarti. Tapi, jika Umi meminta saya untuk menarik laporan itu, mohon mintalah pada Aza. Dia yang berhak memutuskan, bukan saya. Herlina terdiam, mencoba memahami maksud kata-kata Din. Sebab, lanjut Din, suaranya lebih pelan, dan penuh penekanan, dialah yang paling terluka. Saya hanya sayap pelindung, Umi. Tugas saya adalah menutupi lukanya agar tidak terlihat oleh siapapun, termasuk dirinya sendiri. Herlina memalingkan wajah, matanya mulai berkaca-kaca. Dia tahu betapa dalam cinta Din untuk Azarin,
tetapi hatinya tetap terpaut pada Alea yang saat ini berada di balik jeruji besi. "Nak Din." Suara Herlina bergetar. Kalau tidak segera ditarik, berkas kasus Alea akan segera dibawa ke kejaksaan. Jika sudah sampai di sana, dia akan dipindahkan ke rutan. Umi tidak tahu bagaimana lagi caranya. Alea anak Umi, darah daging Umi. Umi tak bisa melihat dia hancur seperti ini. Din menghela napas panjang, menunduk sejenak, lalu menatap kembali Herlina. "Saya mengerti, Umi. Saya tidak pernah ingin menyakiti siapapun, termasuk Alea. Tapi bagaimana dengan Asa? Jika saya melakukannya tanpa izinnya, saya khawatir itu akan menjadi pengkhianatan terbesar yang akan dia rasakan." "Nak, tolong." Herlina memohon dengan suara tercekat. Bukan Umi tidak memikirkan Asa, tapi Alea juga anak Umi. Apa Umi harus memilih salah satu dari mereka? Umi ini seorang ibu, Nak. Apa kamu tidak bisa mengerti posisi Umi? Saya paham, Umi. Tapi bagi saya, melindungi Asa adalah amanah yang tidak bisa saya abaikan. Keputusan saya sudah bulat. Jika Umi ingin laporan itu ditarik, tolong bicaralah langsung pada Asa. Saya yakin, dia lebih tahu bagaimana harus bersikap. Herlina memandang Din dengan mata yang penuh air mata. "Kamu benar-benar tidak mau membantu, Din." Din menggeleng dengan lembut. "Bukan tidak mau, Umi. Saya hanya ingin menghormati keputusan Asa. Dan saya yakin, apapun yang Asa pilih, itu akan menjadi jalan terbaik untuk semua." Herlina terdiam, menyeka air matanya yang tak bisa ditahan lagi. Dia tahu, Din tidak akan mengubah keputusannya. "Saya minta maaf, Umi," ujar Din pelan. "Saya tahu keputusan ini mungkin mengecewakan, tapi saya tidak ingin membuat Asa terluka lebih dalam." 38. Herlina mengangguk kecil, lalu berdiri dengan langkah berat. "Baiklah, Din. Umi tidak akan memaksa lagi. Umi hanya berharap, kamu dan Asa tidak lupa bahwa keluarga selalu saling memaafkan." Din hanya menatap punggung Herlina yang perlahan menjauh, meninggalkan kafe dengan hati yang kalut. Namun, dia tetap teguh pada pendiriannya. Baginya, melindungi Azarin adalah prioritas di atas segalanya. Din masih duduk di kursi kayu yang terasa dingin, pikirannya melayang-layang pada permintaan Herlina. Keputusannya untuk menolak permohonan calon ibu mertuanya meninggalkan jejak berat di hatinya. Dia tahu calon ibu mertuanya kecewa. Dia mengusap wajahnya dengan kasar, mencoba mengusir kekalutan yang merayap. Perlahan, dia merogoh ponsel di sakunya dan membuka galeri. Di layar, terpampang foto Azarin dan Alina saat di Mekah. Tampak Azarin di foto itu seperti menyejukkan hatinya, tetapi juga menyisakan rasa rindu yang menggebu-gebu. Din menimang-nimang sejenak, lalu tanpa pikir panjang, dia menekan nomor Azarin. Sambungan telepon tak perlu menunggu lama, dan suara lembut yang begitu dirindukannya terdengar di ujung sana.